Anak tubuh saya mengalir darah Rasulullah. Sekarang ini lagi rame-ramenya soal nasab. Wah, nasab gimana nasab? Kalau perdebatan nasab kepada Rasulullah SAW itu untuk mencari secara keilmuan referensinya di mana. Ini Syekh Ubaidillah itu punya anak siapa? Jadi dari Syekh Muhajir kemana, Al-Uraidi kemana, itu bagus nyari silsilah. Secara akademik itu bagus. Jadi menemukan benar mana yang silsilah kepada Rasulullah. Bagus. Tetapi kalau kita mencari ini hanya untuk menghantam seseorang atau untuk hanya jadi polemik apalagi dipolitisir, itu tidak produktif perdebatannya. Ya. Malah menjadi ketersinggungan bahkan mungkin perpecahan di antara kita. Karena itu apakah penting Pak membanggakan nasab? Mencari nasab itu penting karena kita bagian dari hifdzun nasl. Ini keturunan siapa? Jelas keturunannya. Itu jadi diperintahkan dalam Islam. Tapi sombong-sombongan dengan nasab meskipun nasabnya kepada Rasulullah itu tidak baik. Apalagi nasabnya nggak jelas disombongin lagi. Ya. Tetapi nasab itu tidak lebih tinggi dari alim, dari ilmu. Yang lebih tinggi adalah ilmunya. Syukur-syukur habaib itu sudah keturunan Nabi juga berilmu, maka dua-duanya. Tapi kalau harus dipisahkan antara ilmu dan keturunan Nabi, mana yang lebih tinggi Pak? Ilmu. Maka disebut wa annal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman walakin warasu al-ilma faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafirin. Al ulama warasatul anbiya. Ulama yang jadi pewaris. Di ketepatan ulama keturunan Nabi ya bagus, tapi ada keturunan Nabi menurut pandangan saya. Kemudian ada ulama keturunan Nabi tidak baik, tidak berilmu. Kemudian ada ulama orang biasa berilmu. Mana lebih mulia Pak? Berilmu. Mohon maaf saya akan sampaikan ini karena ini yang saya yakini dan yang saya pelajari. Faqad akhadha bihadzin wafirin. Dia sudah ngambil bagian dari Nabi sebagai keturunan. Iya. Tapi yang lebih banyak kalau mengambil ilmu dari Nabi. Itu anbiya bukan hanya pada Nabi Muhammad. Artinya kita nanti dekat kepada orang-orang yang kita cintai kalau imannya dan amalnya sama. Bukan karena keturunan. Nabi tidak pernah menjamin karena keturunannya itu pasti dapat syafaatnya. Yang saya tahu tidak. Kalau memang dia tidak beriman nggak bisa. Ketika Abu Lahab itu ditalkin oleh Nabi apa? Untuk Nabi memberi syafaat, bukan karena kefamilian. Andaikan karena famili, dibiarkan sama Nabi itu Nabi masih bisa untuk memberi syafaat. Tidak. Abu Lahab itu oleh Nabi yang dicegah oleh Abu Jahal pada saat nazak untuk mengucapkan syahadat bahwa dia akan bersaksi di hadapan Allah kalau dia adalah beriman. Tapi ketika tidak beriman, nggak bisa menolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Telah kita saksikan bersama sebuah pencerahan dari Kiai Haji Khalil Nafis, Ketua MUI, terkait dengan yang sedang ramai, yang sedang viral, yaitu polemik nasab. Jika memang penelitian berkaitan dengan nasab itu adalah sangat penting karena itu berkaitan dengan jalur keturunan, apalagi jalur keturunan dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, secara ilmiah, secara akademis itu sangatlah baik. Akan tetapi jika penelitian nasab bertujuan untuk saling menyerang kepada salah seorang atau beberapa orang, itu menjadi tidak produktif, apalagi untuk politik dan lain sebagainya. Itu bisa menimbulkan
perpecahan, permusuhan, dan lain sebagainya. Berbangga dengan nasab itu tidaklah baik, meskipun itu dengan nasab yang masih dengan nasabnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara yang lebih utama antara nasab dan ilmu adalah keilmuan, karena memang itulah yang diwariskan oleh baginda Nabi. Jadi memang jika ada seorang keturunan dari Nabi yang kurang berilmu, terus ada lagi yang bukan keturunan dari Nabi tetapi berilmu, maka itu lebih utama yang berilmu meskipun bukan keturunan dari baginda Nabi SAW. Jadi antara nasab dan ilmu adalah lebih utama ilmu. Berkaitan dengan penelitian akan nasab ini, tentunya jika memang terkonfirmasi benar para Habib adalah dzurriyyah dari baginda Nabi SAW, tentunya akan memperkuat kepercayaan itu. Tetapi jika memang nantinya terkonfirmasi bukan sebagai dzurriyyah dari Nabi SAW, ya memang seperti itulah data ilmiahnya yang semuanya harus diterima. Meskipun terkonfirmasi bukan dzurriyyah dari Nabi, asal mereka bisa menerimanya, kita pun akan menerima mereka sebagai saudara kita. Terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Khalil Nafis yang telah memberikan pencerahannya. Semoga ilmu yang telah disampaikan bermanfaat untuk kita semua.